Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasanah Yahya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data yang diambil dari kuesioner untuk diuji validitas dan reliabilitas dari instrumennya. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Ini merupakan instrumen dari kuesioner untuk variabel kepuasan pelanggan. Nah, nanti kita akan menghitung bagaimana cara mengolah datanya. Nah, ini contoh soal. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini kuesionernya disebarkan dari 5 instrumen. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau nanti riset kalian, tidak mungkin kalian hanya cukup dengan 5 pertanyaan penelitian. Paling sedikit satu variabel itu saya sarankan minimal 20 pertanyaan penelitian atau 25. Karena nanti ketika diuji cobakan, bisa saja pertanyaan itu bisa tidak valid. Itu misalkan diuji cobakan dari 25 pertanyaan penelitian, satu variabel ya. 5 yang tidak valid gampang, 5 buang aja, kita pakai yang 20 gitu ya. Jadi kalau kalian riset yang dari 25 pertanyaan, yang valid cuma 5, yang 20 nggak valid, ya udah bikin ulang lagi semuanya. Pasti ada yang salah dengan pertanyaan penelitian yang kalian buat gitu. Karena ketika dicek validitasnya banyak yang tidak valid, berarti itu pertanyaan penelitian nggak ada yang beres. Kembali lagi cek teori, kembali lagi cek pertanyaan penelitian, cek subindikator, cek indikator, lalu cek lagi teori kalian. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban. Sangat puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Pilihan jawaban ini tidak mesti seperti ini, nanti bisa kalian sesuaikan dengan pertanyaan penelitian kalian. Ada yang sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Nanti kalian tentukan aja. Ini pakai skala Likert. Skala Likert itu biasanya 3 pilihan jawaban, 5 pilihan jawaban, atau 7 pilihan jawaban ya. Nah, ini jadi dari angka-angka ini punya nilai. Misalkan kalian menjawab sangat puas, itu nilainya 5. Kalian menjawab puas, itu nilainya 4. Kalian menjawab netral, itu nilainya 3. Lalu ketika responden menjawab tidak puas, nilainya 2. Kalau responden menjawab sangat tidak puas, itu nilainya 1. Kalau pertanyaannya positif. Kalau pertanyaannya negatif, kalian harus tahu dulu nih perbedaan kalimat positif dengan kalimat negatif gitu ya. Biasanya kalau kalimat positif itu nah, saya jelaskan kalimat negatifnya. Misalkan kalau kalimat negatifnya itu ada kata tidak biasanya dalam kalimat gitu. Jadi ketika dia pakai kata tidak, maka nilainya ketika dia menjawab SP, maka nilainya bukan lagi 5, tapi nilainya 1. Ketika dia menjawab sangat puas, bukan lagi, karena kan pertanyaannya ada kata tidaknya. Misalkan kalau tadi apakah pelayanan pegawai sesuai dengan yang Anda harapkan? Misalkan pertanyaannya jadi apakah pelayanan pegawai tidak sesuai dengan yang Anda harapkan? Nah, itu namanya pertanyaan negatif, tidak sesuai. Ketika dia menjawab sangat puas, berarti dia tidak sesuai tuh gitu. Berarti nilainya 1, bukan lagi nilainya 5 ya, harus diperhatikan. Tapi yang amannya biar tidak merepotkan, kalian bisa bikin pertanyaannya semuanya positif ya, untuk cari yang aman. Jadi ya itulah salah satu kendalanya, sulitnya membuat kuesioner atau pertanyaan itu ya di situ, karena kita harus kembali sesuaikan dengan pilihan jawaban. Yang mana pilihan jawaban ini sama untuk semua pertanyaan. Kita punya 25 pertanyaan. Pilihan jawabannya ini. Berarti yang harus disesuaikan pertanyaannya. Jangan sampai kalian bikin pertanyaan, pernah nggak kalian menjawab kuesioner, pertanyaan penelitiannya apa, pilihan jawabannya apa? Nggak nyambung nih, orang nanyanya apa, jawabnya apa. Jadi orang nanti responden akan, udahlah yang penting jawab aja, lumayan souvenirnya gitu. Jadi orang akan jawab ininya aja lah, bukan berdasarkan. Orang itu akan menjawab kuesioner berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, ya kan, apa yang dia ketahui. Karena kan ketika kita nyebar kuesioner, otomatis kuesioner yang akan dia jawab itu dia bisa tahu, dia bisa paham, dia bisa rasakan, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau pertanyaan yang kalian buat aja udah nggak nyambung dengan pilihan jawaban, maka orang akan menjawab seadanya aja atau sekenanya aja. Nah, itu yang membuat banyak pertanyaan, banyak yang tidak valid. Padahal sebenarnya pertanyaannya udah benar. Tapi
kalian tidak sesuai dengan pilihan jawabannya. Makanya itu harus benar-benar kalian pilih mau pakai pilihan jawabannya apa, harus sesuai dengan pertanyaannya, jangan sampai nggak nyambung. Nah setelah itu direkap ya, seperti ini contoh merekapnya. Misalkan ini kan tadi ada 5 pertanyaan. Ini responden ke bawah, misalkan ada berapa responden di sini ya? Oh, ini ada 20 responden ya. Responden pertama, untuk pertanyaan pertama dia jawab 5. Nilainya 5, berarti dia jawab sangat puas. Ini pertanyaan saya bikin positif semua ya. Ini pertanyaan positif semua, jadi tidak ada pertanyaan negatif. Jadi dia jawab sangat puas. Untuk butir kedua dia jawab puas, 4. Untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga dia jawab 5, berarti sangat puas. Untuk pertanyaan yang keempat dia jawab puas, berarti nilainya 4. Terus untuk yang pertanyaan kelima dia jawab 1, berarti 1 dia sangat tidak puas. Ini baru 1 responden. Nanti kalian rekap terus sampai dengan responden terakhir. Nah setelah kalian rekap seperti ini dapat 19 dari mana? Total dari sini 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 4, 18 tambah 1, 19 ya. Nah dari saat sudah, ini yang manualnya ya, X kali Y, ini X kali Y, ini di Excel dikerjakan, lalu X kuadrat, lalu Y kuadrat. Ini manualnya. Nah ini masukkan sesuai dengan rumusnya. Nah ini hasilnya. Apabila R hitung di sini lebih besar daripada R tabel, maka butir tersebut dinyatakan valid. Nah, R tabelnya dapat dari mana? R tabelnya kita lihat dari jumlah responden. Jumlah responden ada 20 kan tadi. Nah, nanti lihat di buku di bagian lampiran yang ada di halaman belakang buku. Nah, di situ kita lihat jumlah respondennya berapa dari data kita. Lalu kita lihat alfa yang akan kita gunakan yaitu 5%. Biasanya untuk bidang sosial dan pendidikan kita menggunakan alfa 5%. Lalu kita bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, jika nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka data dinyatakan valid dan butir tersebut bisa digunakan dalam penelitian kita yang sebenarnya. Karena untuk uji validitas dan reliabilitas ini hanya untuk uji coba apakah butir ini memang layak dan bisa digunakan. Lalu kita lakukan uji coba di tempat di mana kita tidak melakukan riset atau di tempat yang berbeda dengan tempat kita akan teliti nantinya. Ya, jadi seperti itu. Dari 5 pertanyaan kuesioner di atas dan jawabannya, maka bisa diketahui nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel untuk kelima pertanyaan penelitian. Jadi kelima-limanya pertanyaan penelitian itu bisa kita gunakan pada riset kita yang sebenarnya. Jadi demikian, semoga bisa memberikan penjelasan. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan klik subscribe, ketik komen, dan share the link agar semakin banyak orang bisa mendapatkan ilmu atau manfaat yang ada dalam video ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.